Oke, sekarang kita akan kembali membahas tentang teori-teori perilaku kesehatan part 2. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa teori perilaku kesehatan di part 1-nya. Nah, sekarang kita lanjut ya di teori berikutnya, yaitu social learning theory. Nah, social learning theory merupakan sebuah teori pembelajaran dan perilaku sosial yang mengemukakan bahwa perilaku baru dapat diperoleh melalui pengamatan atau observasi, penggunaan model atau modeling, peniruan atau imitasi atau imitation. Nah, teori perilaku ini menjembatani teori pembelajaran perilaku behavioris dan kognitif, karena tidak hanya mempelajari perilaku dalam mekanisme stimulus respons dengan penguatan, seperti lakukan behaviors, tetapi juga meliputi berbagai konstruk internal kejiwaan, misalnya atensi, ingatan, dan motivasi. Menurut Bandura, terdapat 3 jenis model. Yang pertama adalah model langsung atau live model, di mana seseorang memeragakan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah instruksi verbal, di mana individu mendeskripsikan perilaku yang diinginkan secara terinci dan menginstruksikan kepada peserta cara melakukan perilaku tersebut. Nah, yang terakhir adalah simbolik, di mana model muncul di media, meliputi televisi, bioskop, internet, radio, maupun buku. Jadi, stimulus yang diperankan oleh model bisa nyata atau saja fiktif. Dalam social learning theory, informasi yang diperoleh dari pengamatan atau observasi digunakan untuk pembelajaran melalui sejumlah proses kognitif dan perilaku. Nah, pembelajaran sosial suatu perilaku membutuhkan atensi, retention, reproduction, dan motivasi. Mula-mula kita akan bahas terlebih dahulu tentang atensi. Nah, untuk mempelajari perilaku, pengamat harus memberikan perhatian atau atensi kepada perilaku model. Hasil sejumlah studi eksperimental menemukan bahwa atensi terhadap apa yang sedang dipelajari dan mekanisme penguatan besar pengaruhnya terhadap hasil pembelajaran. Nah, atensi ini dipengaruhi oleh karakteristik si pengamat, misalnya kemampuan persepsi, kemampuan kognitif, kinerja yang lalu, dan karakteristik perilaku atau peristiwa. Selanjutnya adalah retensi. Agar dapat mengulangi sebuah perilaku yang diamati, maka pengamat harus mampu mengingat perilaku tersebut, mengendapkannya dalam pikiran, kemudian melakukan perilaku tersebut. Nah, itu yang disebut dengan retensi. Selanjutnya akan ditampilkan gambar. Gambar ini menunjukkan piramid tingkat retensi dari berbagai metode pengajaran yang disebut sebagai piramida pembelajaran. Nah, ini dikembangkan oleh National Training Laboratory. Nah, piramida pembelajaran ini menunjukkan bahwa beberapa metode belajar suatu perilaku lebih efektif daripada metode belajar lainnya. Nah, contohnya nih, dengan metode ceramah atau lecture, sebagian besar pembelajar hanya mampu mengingat sekitar 5% tentang perilaku yang diajarkan. Nah, contoh lainnya, dengan metode membaca atau reading, pembelajar hanya mampu mengingat sekitar 10% tentang perilaku yang diajarkan. Nah, begitu seterusnya ya. Karena di sini kita sudah lihat metodenya apa dan berapa persen pencapaiannya, seperti itu. Oke, kita lanjut reproduction. Nah, reproduction ini merupakan kemampuan untuk melakukan perilaku yang telah diperagakan oleh model. Nah, ketika individu telah memberikan atensi terhadap perilaku dari model dengan berhasil dan menyimpan informasi yang relevan dengan baik, maka langkah selanjutnya individu memeragakan perilaku tersebut. Nah, reproduksi merupakan implementasi dari informasi yang diperoleh melalui pengamatan model dalam bentuk perilaku. Selanjutnya adalah motivasi. Nah, motivasi merupakan kemauan untuk melakukan suatu perilaku.
Keputusan untuk mereproduksi atau sebaliknya tidak mereproduksi suatu perilaku yang diamati tergantung dari motivasinya, hasil yang diharapkan, konsekuensi yang diantisipasi, dan standar internal dari pengamat. Dengan kata lain, individu harus termotivasi untuk mengulang perilaku yang dipelajari. Nah, di titik ini diperlukan mekanisme penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Nah, individu dapat memperoleh ganjaran jika memeragakan perilaku tersebut dengan benar. Begitu sebaliknya, apabila tidak melakukan perilaku tersebut dengan benar, maka dia akan mendapat punishment. Social learning theory ini dikemukakan oleh Albert Bandura pada tahun 1963. Nah, social learning theory merupakan prekursor dari social cognitive theory. Oke, yang kita akan bahas selanjutnya adalah social cognitive theory. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku terjadi dalam sebuah konteks sosial dengan interaksi yang dinamis dan reciprocal atau timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku. Nah, Bandura mengatakan sistem-sistem sosial yang menyuburkan kompetensi dapat memberikan berbagai sumber daya yang berguna, yang memungkinkan individu untuk mengarahkan diri sendiri sehingga meningkatkan peluang untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, teori ini juga dikemukakan oleh Bapak Albert Bandura tahun 1986. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konstruk kunci pada social cognitive theory ini. Ada 6 konstruk kunci. Yang pertama adalah pembelajaran observasional, penguatan perilaku, reciprocal determinism, regulasi diri perilaku, efikasi diri, dan expectation atau harapan. Nah, yang pertama adalah, oke, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah pembelajaran observasional. Nah, di mana individu mempelajari suatu perilaku dengan cara menyaksikan dan mengamati suatu perilaku yang dilakukan oleh orang-orang lain, lalu mengulangi atau mereproduksi perilaku tersebut. Pembelajaran observasional ini sering diperagakan dengan sengaja melalui perilaku model. Nah, misalnya model yang terdapat dalam iklan televisi. Nah, yakni peragaan perilaku yang dilakukan oleh seorang model yang disukai individu tersebut. Nah, jika individu melihat peragaan suatu perilaku yang berhasil dilakukan dengan baik, maka individu akan mencoba mengulangi sendiri perilaku itu dan berhasil. Oke, selanjutnya adalah penguatan perilaku atau reinforcement. Merupakan respon internal atau eksternal terhadap suatu perilaku individu yang akan mempengaruhi individu untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perilaku. Nah, dalam social cognitive theory ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis penguatan perilaku. Yang pertama adalah direct reinforcement, vicarious reinforcement, dan self-reinforcement. Penguatan langsung atau direct reinforcement ini diperoleh dari pengamatan secara langsung oleh pembelajar terhadap peristiwa-peristiwa dalam lingkungan sosial. Nah, untuk vicarious reinforcement adalah penguatan yang tidak langsung, yang berasal dari melihat pengalaman orang lain atau model, baik pengalaman dalam melakukan perilaku maupun konsekuensi yang diperoleh dari perilaku tersebut. Yang terakhir adalah self-reinforcement. Nah, ini merupakan penguatan yang bersumber dari perasaan puas atau kesenangan untuk suatu perilaku yang diukur menurut standar perorangan. Selanjutnya adalah reciprocal determinism. Nah, ini merujuk kepada dinamika dan interaksi reciprocal antara individu dengan seperangkap pengalaman yang telah dipelajari, lingkungan sosial eksternal, dan perilaku sebagai respon terhadap stimulus untuk mencapai tujuan. Determinisme reciprocal ini menegaskan bahwa perilaku individu dikendalikan atau ditentukan oleh individu sendiri melalui proses kognitif dan oleh lingkungan melalui peristiwa-peristiwa yang mendorong dari luar. Nah, jadi esensi dari social cognitive theory ini yaitu perilaku merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari dalam diri individu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, kita tahu dari reciprocal determinism ini ada 3 faktor
yang utama, yaitu lingkungan, individu, dan perilaku. Nah, ketiga faktor determinisme resiprokal ini saling mempengaruhi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah regulasi diri perilaku. Merupakan proses dari individu untuk menggunakan pikiran dan tindakannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, perilaku regulasi diri penting dalam proses pembelajaran. Dalam regulasi diri perilaku, pembelajar mengidentifikasi tujuan-tujuan, mengadopsi suatu strategi, dan mempertahankan strategi itu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah efikasi diri atau self-efficacy. Nah, ini merupakan tingkatan kepercayaan diri seseorang dalam kemampuannya untuk menampilkan perilaku dengan sukses. Efikasi diri dipengaruhi oleh kemampuan spesifik individu dan faktor individu lainnya seperti faktor lingkungan, baik yang memudahkan maupun yang menghambat. Sebagai contoh nih, dapat dihipotesiskan bahwa efikasi diri berhubungan positif dengan kapabilitas atau kemampuan atau keterampilan individu. Makin terampil seorang individu itu melakukan suatu perilaku, maka makin besar juga keyakinan diri individu untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, yang terakhir adalah expectation atau harapan. Nah, ini merujuk pada akibat atau konsekuensi perilaku seseorang yang diantisipasi sebelumnya. Nah, untuk mempelajari suatu perilaku, maka individu itu harus mengetahui potensi hasil seandainya perilaku itu akan dilakukan sendiri. Nah, dalam hal ini pengamat atau pembelajar tidak mengharapkan ganjaran atau hukuman yang sesungguhnya dialami oleh si model, melainkan mengantisipasi hasil yang serupa ketika meniru perilaku tersebut. Nah, kita sudah selesai membahas tentang konstruk kunci dari social cognitive theory. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Nah, untuk kekurangan dari social cognitive theory, yaitu teori ini memusatkan perhatian yang sangat besar kepada proses pembelajaran, sehingga mengabaikan predisposisi biologis dan hormonal yang bisa saja juga mempengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya adalah untuk kelebihan dari teori ini, yaitu teori ini dapat digunakan untuk memahami pengaruh determinan sosial, kesehatan, dan pengalaman masa lalu seseorang terhadap perubahan perilaku seseorang. Oke, next teori yaitu preset-proset. Nah, preset-proset ini merupakan sebuah struktur komprehensif untuk menilai kesehatan dan kualitas hidup dan kebutuhan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi promosi kesehatan dan program kesehatan publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Preset-proset model ini merupakan sebuah model perencanaan program kesehatan yang dikemukakan oleh Lawrence Green tahun 1974. Kita akan menguraikan preset dan proset itu apa gitu. Nah, untuk preset merupakan bagian diagnosis dalam model perencanaan kesehatan yang memberikan struktur untuk merencanakan program kesehatan masyarakat yang terarah dan lebih terfokus. Nah, preset itu kepanjangan dari predisposing, reinforcing, enabling constructs in educational diagnosis and evaluation. Untuk proset merupakan bagian implementasi dan evaluasi dalam model perencanaan kesehatan yang memberikan struktur untuk implementasi dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Untuk kepanjangannya, Policy, Regulatory, and Organizational Construct in Education and Environmental Development. Next, ini adalah preset model dari Green and Cator tahun 1999, di mana diawali dari langkah pertama yaitu penilaian sosial, kemudian dilanjutkan ke langkah kedua penilaian epidemiologis, langkah ketiga penilaian pendidikan dan ekologis, langkah keempat penilaian administratif dan kebijakan, langkah kelima implementasi, langkah keenam evaluasi proses, evaluasi hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi dampak. Oke, kita akan bahas satu-satu langkah-langkah ini. Yang pertama adalah
penilaian sosial. Nah, penilaian sosial ini mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah-masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup komunitas. Pada fase penilaian sosial ini, si perencana program berusaha untuk memahami masalah-masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup si komunitas. Selain itu juga mengukur besarnya masalah, mengidentifikasi sumber daya, dan menilai kesiapan komunitas untuk berubah. Nah, pada fase ini dilakukan berbagai macam kegiatan seperti membentuk panitia, mengadakan forum komunitas, melakukan wawancara, diskusi kelompok, dan survei. Nah, untuk langkah kedua yaitu penilaian epidemiologis. Nah, pada fase ini dilakukan identifikasi faktor-faktor perilaku dan lingkungan yang berhubungan dengan masalah yang sudah teridentifikasi dalam fase sebelumnya. Nah, dalam penilaian ini, faktor-faktor lingkungan yang terletak di luar kendali individu diubah untuk mempengaruhi kesehatan. Nah, contohnya gini. Status gizi yang buruk pada anak-anak mungkin disebabkan oleh ketersediaan makanan yang tidak sehat di sekolah. Nah, keadaan ini membutuhkan tidak hanya intervensi pendidikan, tapi juga strategi tambahan, misalnya mempengaruhi pengelola, pelayanan, dan penjual makanan di sekolah. Nah, langkah ketiga yaitu penilaian pendidikan dan ekologis. Pada fase ini, perencana program memilih faktor-faktor yang jika diubah akan menghasilkan perubahan perilaku. Nah, faktor-faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Oke, fase selanjutnya adalah penilaian administrasi dan kebijakan. Fase ini memfokuskan pada masalah administrasi dan kebijakan yang harus diperhatikan sebelum mengimplementasikan program. Pada fase ini mencakup penilaian sumber daya, pembuatan dan alokasi anggaran, menganalisis hambatan organisasi, koordinasi program dengan departemen lain, koordinasi dengan organisasi eksternal dan komunitas. Nah, untuk penilaian administrasi itu mencakup penilaian kebijakan, sumber daya, dan situasi lingkungan organisasi yang dapat menghambat atau dapat memfasilitasi pengembangan program kesehatan. Nah, sementara penilaian kebijakan itu mencakup penilaian kesesuaian tujuan umum dan tujuan khusus program dengan tujuan organisasi maupun kebijakan pemerintah, meliputi penilaian apakah tujuan program sesuai dengan visi misi organisasi maupun pemerintah, serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Nah, untuk fase atau langkah selanjutnya setelah penilaian administrasi dan kebijakan adalah implementasi program. Nah, fase ini merupakan tindakan mengubah tujuan program ke dalam tindakan melalui perubahan kebijakan, regulasi, dan organisasi. Selanjutnya adalah evaluasi proses. Nah, fase ini mengevaluasi proses implementasi program yang meliputi penentuan apakah program yang diimplementasikan itu sesuai dengan protokolkah dan menentukan apakah tujuan-tujuan program sudah terpenuhi. Nah, di evaluasi proses juga berguna untuk mengidentifikasi modifikasi yang mungkin bisa dilakukan untuk memperbaiki program. Langkah selanjutnya adalah evaluasi hasil. Nah, pada fase ini mengukur efektivitas program yang berkaitan dengan tujuan-tujuan seperti evaluasi tentang sejauh mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat yang telah menghasilkan perubahan-perubahan pada perilaku dan lingkungan. Selanjutnya adalah dampak, evaluasi dampak, yaitu pada fase ini mengevaluasi perubahan epidemiologis, status kesehatan, maupun perubahan dalam manfaat sosial dan kualitas hidup. Nah, singkatnya itu pada evaluasi dampak ini yaitu mengevaluasi hasil efek jangka panjang program. Nah, selanjutnya ada lingkup dari aplikasi untuk preset proses model. Nah, yang pertama itu adalah memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan implementasi program promosi kesehatan
atau pencegahan penyakit. Yang selanjutnya itu lingkupnya adalah dapat digunakan dengan efektif untuk mendukung intervensi sesaat maupun program jangka panjang. Dan yang terakhir adalah memungkinkan partisipasi anggota komunitas. Ada daftar pustaka sebagai pedoman saya dalam menyusun materi pada video ini. Terima kasih.